Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam pertemuan mata pelajaran administrasi umum pada kali ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan masih dari bab 4, yaitu mengenai mengelola surat atau dokumen bagian 3. Oke, di sini yang akan Ibu jelaskan adalah jadi dalam pengelolaan surat atau dokumen itu ada model pencatatannya. Nah, model pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar ini ada 3 model. Yang pertama menggunakan model buku agenda. Seperti yang telah kalian ketahui sebelumnya bahwasanya buku agenda itu adalah sejenis buku atau buku catatan yang dipergunakan untuk melakukan pencatatan atau untuk melakukan pendaftaran semua surat yang diterima, baik itu surat masuk atau surat keluar di sebuah perkantoran. Jadi buku agenda ini adalah buku yang di situ mencakup pendaftaran semua surat masuk dan surat keluar. Nah, buku agenda ini ada 3, ada yang namanya buku agenda tunggal, berpasangan, dan kembar. Pada materi sebelumnya dalam pembelajaran kearsipan sudah pernah kita bahas juga mengenai apa itu buku agenda tunggal, agenda berpasangan, dan buku agenda kembar beserta cara pengisiannya. Baik, buku agenda tunggal adalah buku yang di situ surat masuk dan surat keluar ditulis jadi satu kolom. Ya, sudah tidak perlu Ibu jelaskan ulang karena sudah pernah Ibu jelaskan sebelumnya pada materi kearsipan. Dan yang kedua, buku agenda berpasangan adalah buku yang di situ pencatatan surat masuk dan surat keluarnya masih dalam satu buku tapi berbeda kolom. Jadi buku agenda surat masuknya di sebelah kiri, buku agenda surat keluar di sebelah kanan, atau sebaliknya. Dia masih satu buku tapi berdampingan. Sudah tidak satu kolom lagi. Yang ketiga, ada yang namanya buku agenda kembar. Buku agenda kembar ini terdapat 2 buku, satu buku untuk buku surat masuk, yang satu buku lagi untuk buku surat keluar. Oke, tidak usah perlu Ibu bahas lagi ya. Silahkan kalian buka lagi pembelajaran kearsipan di pertemuan pada sebelum saat semester 1 ini. Oke, yang selanjutnya buku ekspedisi. Jadi model buku agenda yang kedua dalam model pencatatan surat atau dokumen ini ada yang namanya buku ekspedisi. Buku ekspedisi merupakan jenis buku yang dipergunakan sebagai tanda bukti penerimaan, pengiriman, atau pendistribusian surat atau barang. Jadi buku ekspedisi ini di dalamnya itu paling tidak meliputi nomor urut, tujuan surat, isi surat, dan para penerima. Nah, buku ekspedisi ini harus dimiliki oleh setiap unit kerja. Jadi misal bagian pemasaran harus punya buku ekspedisi, bagian kepegawaian harus punya buku ekspedisi. Jadi masing-masing divisi atau unit itu harus memiliki buku ekspedisi masing-masing. Nah, buku ekspedisi ini setiap ada surat masuk dan surat keluar yang diedarkan harus dicatat di dalam buku ekspedisi. Oke, ini adalah perbedaan antara buku agenda dengan buku ekspedisi. Kalau buku agenda itu kan ada nomor, tanggal terima dari siapa, tanggal dan nomor suratnya, perihalnya apa, lampiran, diberikan kepada keterangan atau kode keterangan surat, dan terakhir ada kode arsip. Nah, kalau buku agenda surat masuk dan surat keluar ini yang mengisi sekretarisnya atau bagian arsipnya, gitu kan. Ini adalah yang Ibu pakai ini adalah contoh buku agenda berpasangan, ya, masih dalam satu buku tapi surat masuk dan surat keluarnya dipisah. Kemudian kalau buku ekspedisi, ini contohnya ada buku ekspedisi intern, itu adalah buku yang disertakan ketika kita menerima atau akan mengedarkan surat itu kembali di dalam sebuah perkantoran.
Nah, di situ ada nomor urut, ada tanggal dikirim, ada tanggal dan nomor surat dikirim kepada paraf dan nama penerima. Nah, ini yang mengisi adalah orang yang menerima surat nanti. Contoh, di dalam kantor itu ada surat masuk berupa surat penawaran barang dari kolega atau perusahaan lain, ya. Nah, di situ kita tulis sebagai sekretaris, ditulis dulu tanggal dikirimnya tanggal berapa, kemudian tanggal suratnya tanggal berapa, dan nomor suratnya nomor berapa, kemudian mau dikirim kepada siapa. Misal surat itu ternyata untuk bagian produksi gitu, nah udah berarti dikirim kepada bagian atau divisi produksi. Kemudian nanti di produksi itu, di divisi produksi itu siapa yang menerima, harus tanda tangan dan ditulis nama penerimanya gitu. Nah, kalau buku ekspedisi ini adalah lebih kepada bukti bahwa surat itu sudah dikirim atau sudah diterima kepada orang yang berhak. Jadi di buku ekspedisi ini ada alur suratnya, siapa aja nih yang menerima surat hingga sampai surat itu sampai kepada tujuan si penerimanya. Nah, itu kalau buku ekspedisi. Nah, kalau buku agenda ini adalah buku untuk mencatat gitu, surat yang masuk dan surat keluar di sebuah perkantoran. Untuk lebih paham lagi bisa kalian cari di YouTube mengenai cara pengisian buku agenda dan buku ekspedisi. Selanjutnya, yang kedua, ada model kartu kendali. Model kartu kendali ini merupakan model yang menggunakan jenis kartu dalam bentuk selembar kertas yang memiliki ukuran 10 cm x 15 cm yang di dalamnya berisi data-data. Menurut Ida Nur Aida, seorang penulis, pada prosedur pencatatan dan pendistribusian surat dengan mempergunakan kartu kendali, surat masuk digolongkan menjadi surat penting, surat biasa, dan surat rahasia. Fungsi kartu kendali adalah sebagai pengganti buku agenda. Jadi kalau sebuah perkantoran sudah pakai buku agenda, tidak perlu pakai kartu kendali. Kalau sudah menggunakan kartu kendali, tidak perlu menggunakan buku agenda. Pilih salah satunya. Kebanyakan kalau perusahaan modern zaman sekarang lebih suka menggunakan kartu kendali karena lebih simpel pelaksanaannya. Selanjutnya, penulisan kartu kendali ditulis dalam 2 rangkap, 3 rangkap, atau 4 rangkap sesuai dengan kebutuhan, dan tiap rangkap itu diberikan warna yang berbeda. Supaya apa? Supaya lebih mudah lagi dalam melakukan pendistribusian atau penyimpanannya. Untuk alur surat masuk dan surat keluar menggunakan kartu kendali juga sudah pernah Ibu bahas dalam pembelajaran kearsipan, ya. Nah, nanti kalau misalnya perlu dibahas lagi pada pertemuan selanjutnya, Ibu sertakan video yang pernah Ibu share waktu pembelajaran kearsipan mengenai pengelolaan surat masuk dan surat keluar menggunakan kartu kendali. Oke. Nah, ini ada contoh kartu kendali. Jadi kalau misalnya pencatatan dan ini ada contoh kartu kendali dan lembar pengantar surat rahasia. Jadi kalau misalnya pencatatan atau pengendalian suratnya itu bersifat surat biasa, ya itu menggunakan kartu kendali surat biasa. Nah, seperti ini yang di atas ini. Kartu kendali surat biasa. Nih. Nah, kalau misalnya surat yang diedarkan itu adalah surat rahasia yang kita tidak boleh membuka surat tersebut, jadi kita tidak tahu apa isi ringkasnya, apa lampirannya, kemudian tanggal suratnya tanggal berapa, itu kan nggak tahu kita. Kita menggunakan lembar pengantar surat rahasia. Jadi kalau surat itu bersifat rahasia, yang kita akan distribusikan itu menggunakan lembar pengantar surat rahasia. Nah, cara pengisiannya juga bisa kalian lihat di YouTube. Itu ada cara-caranya. Nanti Ibu share linknya. Oke. Kemudian yang terakhir, model pencatatan surat atau dokumen. Ada yang namanya model tata naskah, yaitu suatu kegiatan administrasi dalam rangka pemeliharaan dan penyusunan data-data dari sebuah tulisan tentang segi-segi tertentu dari suatu persoalan pokok yang disusun secara kronologis dalam sebuah berkas. Jadi model tata naskah ini gini contohnya.
Misalnya ada surat masuk dari perusahaan PT Wijaya gitu kan. Nah, surat masuk PT Wijaya ini langsung dimasukkan ke satu map yang di situ fungsinya adalah untuk mengumpulkan kira-kira nanti ketika kita mengedarkan surat dari PT Wijaya Kusuma itu ada nggak nih instruksi-instruksi atau disposisi atau catatan atau konsep-konsep atau perubahan atau surat balasan lainnya dari atasan-atasan kita ketika menerima surat dari PT Wijaya Kusuma gitu loh. Jadi kita siapkan sebuah map jepit atau map Snell Hector, kemudian kita masukkan surat PT Wijaya Kusuma. Nah, ketika kita menyampaikan atau mendistribusikan surat PT Wijaya Kusuma kepada pimpinan kita, itu kan melewati pimpinan-pimpinan sebelum pimpinan pokok misalnya. Nah, dari orang-orang yang berhak menerima surat ini ada nggak nih tambahan-tambahan atau instruksi-instruksi lain atau bahasan-bahasan atau konsep-konsep yang nantinya akan digunakan ketika membalas surat itu ada nggak? Nah, kalau misalnya ada berkas-berkas lain yang menyertai surat PT Wijaya Kusuma itu tadi, kita masukkan ke dalam map Snell Hector khusus yang kita buat untuk surat dari PT Wijaya Kusuma gitu. Nanti misalnya surat dari PT Wijaya Kusuma itu kita balas lagi, nah salinan balasannya juga kita masukkan di PT Wijaya Kusuma map tadi. Jadi satu map untuk satu surat gitu. Semua yang berkaitan dengan satu surat itu dijadikan satu ke dalam map Snell Hector. Itu namanya model tata naskah gitu. Nah, kalau ada pertanyaan, Bu, kira-kira apa yang sering dipakai di sebuah perusahaan model pencatatannya? Balik lagi ke kebijakan perusahaan masing-masing, lebih mudah pakai yang mana gitu. Tapi kalau sejauh ini sih lebih banyak menggunakan menggunakan model kartu kendali karena dianggap lebih ringkas, nggak ribet, dan pelaksanaannya juga pengisiannya itu bisa dilakukan oleh siapa aja, nggak harus oleh seorang arsiparis gitu. Tapi kalau zaman dulu lebih banyak yang memakai model buku agenda. Oke, sekian penjelasan dari Ibu mengenai model pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.